إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah, kita akan kembali melanjutkan kajian pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang memurnikan tauhid, maka ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dikaitkan dengan hisab, maka mereka terbagi kepada 3 kelompok. Yang pertama adalah masuk surga tanpa hisab. Ini yang terkait dengan pembahasan yang akan kita lanjutkan. Artinya tanpa perhitungan, masuk surga tanpa perhitungan amal, tanpa diperiksa catatan amal ibadah yang ia lakukan selama hidupnya. Yang kedua, masuk surga dengan hisab, tapi hisab yang mudah. Yang ketiga, masuk surga dengan hisab yang sulit. Artinya seorang mukmin karena dosanya banyak, kemudian dihisab dan dia kalah dalam perhitungan, maka Allah campakkan ia ke dalam api neraka terlebih dahulu, walaupun pada akhirnya ia akan Allah selamatkan kelak dengan memasukkan ia ke dalam surga. Penulis membawakan 3 dalil, 2 dari ayat Al-Quran, 1 dari hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat dalam Al-Quran telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 120. yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120 memiliki beberapa sifat, yang mana sifat ini merupakan sifat orang-orang yang memurnikan tauhid. Ya, Allah Subhanahu wa taala sifati beliau yang pertama ummah. Inna Ibrahim kana ummatan, yang kita terjemahkan dengan panutan, imam dalam kebaikan. Kemudian qanitan kita jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah dawamut at-ta'ah, selalu melakukan apa? Ketaatan, terus-menerus melakukan ketaatan dalam semua keadaan. Artinya selalu berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga hanifan. Hanifan artinya ma'ilan an syirk, yang jauh dari kesyirikan.
Kemudian Allah tegaskan kembali di potongan ayat yang terakhir, walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini kita telah jelaskan bahwa orang-orang yang memiliki sifat ini, maka ia adalah orang yang telah memurnikan tauhid. Dan barang siapa yang memiliki sifat ini, sifat-sifat yang diceritakan oleh Allah tentang Nabi Ibrahim, maka kelak ia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini juga ayat yang mengisyaratkan tentang orang-orang yang dikatakan memurnikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, berarti ini sama seperti pembahasan sifat Nabi Ibrahim. Orang yang memurnikan tauhid di antara sifatnya adalah orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan pada Allah. Baik syirik besar atau syirik kecil ataupun syirik khafi, syirik tersembunyi. Ada sebagian para ulama membagi syirik menjadi dua. Ada yang membaginya menjadi tiga. Dan pembahagian ini bukan bid'ah. Karena ada sebagian mengatakan bahwa pembahagian seperti ini dianggap apa? Bid'ah. Tidak. Ini sekedar untuk memudahkan. Melalui istiqra', para ulama membahas, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dapati bahwa syirik itu terbagi kepada dua. Sama seperti dalam pembahasan di awal pembahasan kita dalam kitab ini, tatkala para ulama membahas tauhid terbagi kepada tiga, ini juga bukan pembahasan bid'ah, akan tapi ini disimpulkan oleh para ulama dari ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan terpaku dengan pembahagian, akan tapi hakikat yang dibagi itu dan macam-macamnya bagaimana? Apakah ia bertentangan dengan syariat atau tidak? Ya, jadi para ulama mengatakan syirik ada dua. Sebagian mengatakan pertama syirik akbar, yang kedua syirik asghar. Syirik akbar adalah memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik akbar. Ya, memalingkan salah satu di antara bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun syirik asghar yang terkait dengan pembahasan kita dalam pembahasan uluhiyah, syirik asghar adalah semua sarana yang mengarah kepada syirik akbar. Artinya syariat tidak menamainya syirik akbar, akan tapi dia kalau dilakukan bisa menjadikan seorang itu terjatuh ke dalam syirik akbar. Dia sarana, wasilah yang bisa menjadikan seorang terjatuh ke dalam syirik akbar. Ya, ini disebut dengan syirik asghar, seperti Nabi SAW mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka ia telah terjatuh ke dalam syirik. Bersumpah dengan nama selain Allah ini syirik asghar, tidak syirik akbar, karena dia merupakan sarana yang kalau dilakukan bisa menjadikan seorang terjatuh ke dalam syirik besar. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Dan para ulama ada yang membaginya menjadi tiga, akbar, asghar, dan khafi. Apa yang dimaksud dengan syirik khafi? Syirik khafi adalah hakikatnya adalah syirik kecil. Syirik asghar akan tapi para ulama membaginya menjadi dua. Syirik asghar itu terkait dengan perkara yang zahir, sedangkan syirik khafi terkait dengan perkara yang batin. Seperti syirik yang terjadi pada niat, syirik yang terjadi pada keinginan, ini syirik khafi namanya. Itulah yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
tatkala Nabi SAW mengingatkan tentang seorang lelaki yang mengerjakan salat, kemudian di dalam salatnya ia memperbaiki salatnya karena pandangan seseorang, maka ini disebut dengan syirik khafi, syirik tersembunyi. Kalau asghar itu yang bisa didengar, yang bisa dilihat, seperti bersumpah dengan nama selain Allah, mengucapkan kata-kata tertentu, itu bisa didengar, bisa dilihat. Kalau syirik khafi, hakikatnya dia bahagian daripada syirik asghar, tapi ia tidak bisa terlihat. Yang tahu melencengnya niat seorang adalah pelakunya dan Allah SWT semata. Seperti dia sholat karena Allah, tapi tatkala ada seorang yang dia sadar memperhatikannya, maka dia mulai perbaiki apa? Gerakan sholatnya. Ini namanya syirik apa? Khafi, tersembunyi dia. Yang Nabi SAW katakan lebih tersembunyi, ya, melebihi semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di malam yang sangat gelap. Akhfa min dabibin namal, kata Rasulullah SAW. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka orang-orang yang memurnikan tauhid adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil ataupun syirik khafi. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka kalau seandainya kita ingin masuk surga tanpa hisab, coba perhatikan syarat ini. Tidak pernah terjatuh ke dalam syirik dengan berbagai macam bentuknya, baik yang akbar atau asghar atau bahkan yang khafi. Kira-kira gimana? Pernah nggak kita melenceng dalam syirik khafi? Pernah. Pernah nggak hati kita rusak terkait dengan ucapan-ucapan tertentu, seperti misalnya Nabi SAW mengatakan salah satu di antara bentuk kesyirikan adalah ungkapan kalau bukan karena aku. Ini bentuk syirik asghar yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi SAW. Ya, kalau bukan karena aku, maka kamu akan seperti ini, seperti ini. Ini syirik asghar. Katakan kalau bukan karena Allah, kemudian karena aku. Itu baru betul. Tadi malam kalau bukan kalaulah tidak, misalnya, kalaulah tidak aku dibangunkan, maka akan terjadi ini dan ini. Ini syirik apa? Asghar. Sandarkan sesuatu yang terjadi pertama kepada Allah, baru kemudian kepada sebabnya. Ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ya, maka sulit untuk masuk di dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, makanya kemarin kita katakan jika seandainya kita tidak masuk dalam golongan yang pertama, maka minimal kita masuk pada golongan yang kedua, yang masuk surga dengan hisabai yasira, masuk surga dengan perhitungan yang mudah, hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Ini dalil yang kedua ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka dengan sesuatu apapun. Kemudian dalil hadis ini yang akan kita baca, dan hadis ini agak panjang, kita baca. An Husain ibn Abdurrahman qal kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah. Dari Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in. Ya, Husain bin Abdurrahman seorang tabi'in, dan beliau juga merupakan salah satu di antara tabi'in terkemuka dalam ilmu. Beliau berkata, suatu hari aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ya, juga merupakan tabi'in terkemuka, ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair rahimahumullah. Faqal, maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada hadirin, ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihah? Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat
ada bintang jatuh. Bintang jatuh. Dan ini hal yang kadangkala kita melihatnya kan. Apa istilah kita? Meteor jatuh atau seperti ya bintang jatuh. Dan bintang nanti ada babnya khusus terkait dengan perbintangan. Bagaimana kita memahami bintang ini dan ilmu perbintangan dengan baik sesuai dengan aturan syariat sehingga tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Nanti ada babnya. Jadi bintang itu diciptakan untuk 3 hal. Yang pertama zinatan lis sama. Bintang itu diciptakan oleh Allah yang pertama sebagai hiasan untuk langit. Penghias langit. Makanya di malam hari tatkala bulan purnama, cuaca lagi cerah, tidak ada mendung di atas langit sana, kita lihat begitu banyak bintang yang bertaburan di langit, kita melihat keindahan yang sangat luar biasa. Sehingga seorang muslim tatkala melihatnya dia mengatakan apa? Apa yang kita baca? Subhanallah ma khalaqta hada batilan subhanaka wa qina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Kita lihat keindahan yang sangat luar biasa dari bintang tadi. Ini tujuan bintang pertama diciptakan, zinatan lis sama. Yang kedua, bintang diciptakan untuk petunjuk. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Jadi bintang ini diciptakan untuk penunjuk arah. Khususnya sebelum ditemukannya kompas. Alat yang digunakan sebagai panduan di lautan maupun panduan di daratan. Mereka menentukan arah itu dari mana? Dari bintang. Baik di tengah padang pasir atau di lautan, mereka tahu arah mana, arah yang menuju barat, utara, selatan, itu dari apa? Dari bintang. Mereka bisa kembali ke tempat mereka melihat bintang. Ini yang kedua. Yang ketiga, rujuman lisyayatin. Bintang ini diciptakan oleh Allah, di antara tujuannya adalah sebagai pelontar yang digunakan untuk melontar para syaitan yang ingin mencuri kabar dari langit. Ini ada babnya, nanti kita bahas di mana para syaitan dahulu mereka punya pos di dekat langit dunia. Mereka punya pos, tempat mangkal bahasa kita. Mereka selalu bahu membahu, bantu membantu, menyusun tubuh mereka ke atas sampai seperti orang panjat pucang. Sampailah mereka di posisi yang biasa mereka duduk di sana mendengar, mencuri kabar dari langit yang mereka dengar dari para malaikat di sana. Ini alam gaib di kita. Kita tidak tahu ini, tapi mereka ada diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu yang mereka lakukan. Sampai tatkala mereka di sana mendengar kabar dari langit, para malaikat berbicara tentang apa yang ditentukan oleh Allah dan sebagainya, mereka dengar itu, kemudian mereka turun dengan segera dan mendatangi para dukun, tukang ramal dan sebagainya. Maka kadang-kala ramalan tukang ramal itu benar. Kita sebagai seorang muslim tatkala mendengar ramalan si fulan benar, dukun itu menyampaikan perkara gaib benar, bukan malah kita percaya kepada dukun tadi, tapi kita malah yakin dengan hadis yang disabdakan oleh siapa? Rasulullah SAW. Tapi dukun itu benar, Ustaz? Iya, karena Nabi mengatakan sesekali dia bisa benar. Kita makin percaya dengan hadis, bukan makin percaya dengan siapa? Kan dukun. Ini seorang muslim. Sama seperti pemuda yang dibunuh oleh Dajjal itu kan. Dia bertemu dengan Dajjal, kemudian Dajjal bertanya kepadanya, apakah engkau mengakui aku adalah Tuhanmu? Dia mengatakan, aku yakin engkau adalah pendusta seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Maka meninggalkan Dajjal. Dajjal membunuhnya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Terbelah, digergaji, tubuhnya terbelah menjadi dua, mati. Kemudian Dajjal berjalan di antara dua belahan tubuhnya yang sudah berumuran darah tadi.
Kemudian setelah ia jalan ke sana kemari, kemudian mengatakan, "Kum, berdirilah engkau, hiduplah." Maka bersatu kembali, kemudian hidup. Tadinya sudah mati dia. Kemudian bisa hidup. Maka Dajjal berkata kepadanya, "Apakah setelah aku hidupkan engkau kembali, engkau yakin bahwa aku adalah Tuhan?" Apa jawab pemuda ini? "Aku makin yakin kalau seandainya engkau pendusta seperti diceritakan oleh Rasulullah." Jadi tidak goyah imannya. Kenapa? Dia berilmu. Dia berilmu. Makanya orang yang bisa goyah imannya itu kalau ilmunya tidak ada. Maka belajarlah supaya iman kita tidak goyah. Tidak tergadai iman kita. Jadi mereka mencuri kabar dari langit kemudian menyampaikannya kepada para dukun di bawah. Setelah diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka penjagaan langit diperketat sehingga tidak ada seorang pun di antara mereka yang mencoba mencuri kecuali dilempar oleh pelontar-pelontar dari bintang ini oleh para malaikat. Ini tujuan bintang diciptakan yang ketiga. Maka malam itu Sa'id bin Jubair melihat ada bintang jatuh. Maka Sa'id bin Jubair bertanya kepada Mad'u, bertanya kepada murid-muridnya, "Siapa di antara kalian yang tadi malam melihat ada bintang jatuh?" Fakultu ana, maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Saya melihatnya." Saya melihatnya. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, "Ama inni lam akun fi salatin." Adapun tadi malam aku bisa melihat bintang jatuh. Artinya tadi malam aku memang tidak tidur. Bergadang, enggak tidur malam itu sehingga aku bisa melihat bintang jatuh tadi malam. Tapi aku tadi malam bergadang bukan karena bergadang untuk sholat. Aku nggak sholat tadi malam. Ini beliau jelaskan supaya orang tidak salah paham. Ya, seperti mungkin dalam pembicaraan kita sehari-hari, tadi malam hujan kayaknya. Iya, tadi malam hujan. Dari jam 2 sampai jam 4 hujan. Kamu tahu? Ya, saya tahu. Mungkin kita yang berbicara dengan orang ini berpikir, "Masya Allah, ini kawan kita sedang apa? Tahajud tadi malam." Sehingga dia tahu hujan turun dari jam 2 sampai jam 4. Masya Allah, tahajud. Kadangkala kita kalau disangka melakukan satu kebaikan, padahal kita tidak melakukan kebaikan, kita kan kadang merasa bangga juga gitu. Ya. Berarti kamu sholat. Tadi malam sholat berarti kamu tahu hujan turun ya. Kita tidak mengatakan enggak. Kita cuma senyum. Senyum kan gitu. Senang kita dianggap melakukan kebaikan. Padahal kita tidak. Hati-hati. Hati-hati. Ini yang Masya Allah, para tabi'in itu menjaga hati mereka itu luar biasa. Husain bin Abdurrahman mengatakan, "Aku tadi malam memang tidak tidur. Aku bisa lihat bintang itu jatuh. Bergadang aku tadi malam. Tapi sesungguhnya aku tidak mengerjakan sholat malam." Supaya tidak disalahpahami. Karena mereka tidak suka dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak punya. Itu mereka tidak suka. Mereka tidak suka dipuji melakukan satu perbuatan yang pada hakikatnya mereka tidak melakukannya. Itu para salaf. Kalau kita senang dipuji terhadap sesuatu yang kita lakukan, yang kita punya, maupun sesuatu yang tidak kita lakukan, senang pujian kita. Ya, ini kaum muslimin, hati-hati. Ya, hati-hati. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW ingatkan, barang siapa yang bangga dengan sesuatu yang pada hakikatnya dia tidak punya, maka hakikatnya ia telah memakai dua pakaian kedustaan. Bukan satu dusta, tapi dua kedustaan. Maka dijelaskan oleh Husain bin Abdurrahman, adapun aku tadi malam bergadang bisa menyaksikan adanya bintang jatuh tadi malam bukan karena aku sedang mengerjakan sholat, walakinni ludightu, akan tapi tadi malam aku disengat binatang yang berbisa, imma ular atau kalajengking, binatang yang berbisa, sehingga satu malaman aku tidak bisa tidur. Itulah yang menyebabkan aku bisa melihat malam tadi bintang apa? Bintang jatuh.
Subhanallah. Kemudian setelahnya Sa'id bin Jubair bertanya kepadanya, "Fama sana'ta?" Wah, tadi malam disengat binatang yang berbisa, apa yang kamu lakukan? Ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Aku menjawab, setelah aku disengat binatang yang berbisa, digigit binatang yang berbisa, maka aku langsung minta untuk diruqyah. Minta untuk apa? Diruqyah. Tahu ruqyah kan? Meminta agar seseorang membacakan untuknya ayat Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Aku datang pada seorang, kemudian aku minta dia untuk meruqyah karena beliau digigit binatang yang berbisa. Irtaqaitu. Qala fama hamalaka ala dzalik? Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Yang diminta untuk diruqyah karena disengat oleh binatang yang berbisa. Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Bahasa kita mungkin, kenapa engkau melakukan itu? Dalilmu apa? Coba lihat, marah tidak Husain bin Abdurrahman ditanya dalil oleh Sa'id bin Jubair? Marah dia? Dalil aja kan? Enggak, kebanyakan kita sekarang kalau ditanya dalil marah. Kenapa engkau lakukan itu? Mana dalilnya? Salafiyah katanya kan gitu ya. Salafiyah, Wahabi ini. Hah? Kenapa harus marah? Hal yang biasa, seorang melakukan satu perbuatan, kemudian tatkala ditanya dalil, biasa. Kalau ada dalil sampaikan. Enggak ada, coba tanya, salah tidak yang saya lakukan? Yang kamu lakukan salah kalau dalilnya ini, alhamdulillah ada yang ingatkan. Biasa dalam kehidupan salaf seperti ini biasa. Ya. Maha malak ala dzalik. Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu? Kenapa engkau minta diruqyah? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, haditsun haddatsanahu Sya'bi, satu riwayat hadis yang diceritakan kepada kami dari Imam Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Apa yang diceritakan Sya'bi kepada kalian? Qultu haddatsana Buraidah ibn al-Husayb, telah menceritakan kepada kami seorang sahabat yang bernama Buraidah bin Husayb, sesungguhnya dia berkata, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyah illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab kecuali ruqyah dari penyakit yang disebabkan ain, pandangan mata, auhumah, atau penyakit yang disebabkan oleh gigitan binatang yang berbisa. Dua mudarat yang menimpa seseorang yang ditimbulkan karena pandangan mata atau pujian yang tidak disertai dengan keberkahan, doa keberkahan kepada orang yang dipuji, atau gigitan binatang yang berbisa, maka pengobatan terbaik untuk dua penyakit ini adalah ruqyah. Ain, apa itu ain? Diterjemahkan dengan pandangan apa? Pandangan mata. Jadi seorang memandang imma pandangan karena hasad, atau memandang kemudian memuji karena takjub, tapi tidak disertai dengan doa. Ini kadangkala pandangan mata seperti ini, pujian seperti ini mengakibatkan apa? Mudarat bagi yang dipandang dan mengakibatkan kemudaratan bagi yang dipuji. Ya. Makanya kalau kita punya nikmat banyak berdoa dan berlindung kepada Allah SWT, dan jangan bahasa kita dipamerkan kepada Allah. Karena setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu pasti ada saja yang dengki, hasad. Nah, kemudian kalau seandainya kita melihat saudara kita berada dalam satu nikmat, diberikan oleh Allah karunia kebaikan, kemudian kita memujinya, maka jangan lupa
doakan keberkahan. Masalahnya kita ini suka dipuji dan suka muji, tapi tidak suka mendoakan berkah. Doakan keberkahan. Maka apa kata Nabi SAW kepada sahabat yang memuji seorang sahabat bernama Sahal bin Hunayf karena memiliki kulit yang halus, mulus, bersih kulitnya. Dia puji, sungguh aku tidak pernah melihat kulit yang lebih halus daripada kulit kamu. Ya, maka seketika Sahal bin Hunayf terkapar, seketika terjatuh seperti orang terkena stroke, jatuh seketika karena pujian ini. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Setelah dikerumuni oleh para sahabat, Nabi datang. Kenapa? Maka diceritakan, si fulan ini. Maka Nabi SAW katakan, kenapa kalian menyakiti saudara kalian? Kenapa tidak kalian doakan keberkahan untuknya? Kalau kalian melihat sesuatu yang baik ada pada diri saudara kalian, maka budayakan ucapkan barakallah. Semoga Allah memberkahimu. Doakan barakallah. Kalau orang tua kita dulu paham sebenarnya hukum ini, tapi mereka balikkan pujian menjadi celaan. Lihat cucunya yang pintar sekali, digendongnya, ya Allah cucu nenek ini bodohnya, katanya. Supaya pujiannya itu tidak berpengaruh, maka dibalik dia jadi bodoh. Lihat cucunya cantik, digendong, ya Allah jelek kali lah cucu nenek ini, ya gitu dia. Salah, itu salah. Yang betul puji dia, tapi doakan, itu baru betul. Masya Allah cantiknya, barakallah, semoga Allah berkahi kau nak ya. Nah, seperti itu yang betul. Bukan malah dibalik. Ya alhamdulillah anak-anak. Kalau orang dewasa pintar, masya Allah bodohnya kamu nih. Terbang satu pukulan. Jadi seperti itu, ikhwan. Jadi perhatikan, ain, ya, pandangan mata, pandangan dan juga pujian. Ya. Dan ini ada beberapa orang yang pandangan matanya memang jahat dia. Tidak semua orang ini. Kadang-kala orang yang hatinya penuh dengan keirian dan kedengkian, kalau melihat itu pengaruh langsung seketika. Ini kalau diketahui ada orang seperti ini cocoknya orang seperti ini dibuang atau diungsikan ke mungkin pulau mana supaya tidak berpengaruh buruk kepada orang-orang yang pandang. Jadi kalau dia lihat orang naik kendaraan bisa tabrakan kendaraannya. Pandangan mata jahat. Ya, dan ini pengaruhnya ada. Makanya diingatkan oleh para ulama, jangan selalu kita memposting gambar kita, gambar anak kita. Ntar dipuji orang nggak diucapkan berkah, sakit kan gitu. Ini malu, dalam kehidupan malu. Maka Nabi SAW tatkala melihat anak-anak saudara Ja'far bin Abi Thalib itu kurus-kurus, seperti orang kurang makan, cacingan bahasa kita mungkin ya. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa anak saudara-saudaraku Ja'far ini tariyah, artinya kurus sekali seperti ini, kenapa? Maka sang ibu mengatakan, sesungguhnya sangat cepat pengaruh pandangan mata orang kepada mereka ya Rasulullah. Karena anaknya Ja'far bin Abi Thalib semuanya ganteng, sama seperti bapaknya. Ja'far itu ganteng seperti Rasulullah. Ja'far bin Abi Thalib itu seperti siapa? Rasulullah, ganteng. Maka Nabi mengatakan ruqyah mereka, kata Nabi, ruqyah. Ya, makanya kalau kita bawa anak ngaji pulangnya demam, ruqyah. Ini mungkin di pengajian tadi banyak ibu-ibu yang muji dia, bapak-bapak muji dia tanpa mendoakan keberkahan. Coba di ruqyah. Karena pengaruh ruqyah terhadap penyakit yang ditimbulkan karena pandangan mata sangat mujarab, kata Nabi. Cepat. Maka Sahal bin Hunayf tadi diperintahkan sahabat tadi wudu, dibacakan, kemudian disiramkan ke tubuhnya, langsung bangkit seperti tidak ada sesuatu yang terjadi. Yang kedua, penyakit yang sangat cepat sembuhnya dengan ruqyah adalah gigitan binatang yang berbisa. Cepat luar biasa. Digigit binatang yang berbisa, ruqyah lah, pengaruhnya cepat. Cuman memang sejauh mana iman kita kepada
ruqyah tadi. Kadang-kala ragu kita. Apalagi di zaman yang sekarang semua orang kurang percaya dengan yang seperti ini. Ya. Ya bukan berarti kita menolak pengobatan medis. Contoh antum digigit ular waliyadzubillah. Antum ruqyah cepat, kemudian bawa ke dokter. Ya, pengaruhnya cepat kata Rasulullah SAW. Ya jangan kemudian kita nafikan, karena ada sebagian yang ekstrim, mereka menafikan pengobatan medis. Ya, digigit, ruqyah terus. Imannya kurang, pengaruhnya kurang kuat, sehingga yang terjadi apa? Kematian. Karena imannya kurang. Kalau imannya kuat, 100% kita jamin. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, maka sahabat yang melakukan perjalanan dalam satu safar, kemudian karena mereka tamu, mereka minta dijamu. Kiranya masyarakat di situ semuanya bakhil, kikir, gak ada seorang pun yang mau menjamu mereka. Padahal tamu itu wajib dijamu berapa hari? 3 hari. Berarti kalau seandainya di majelis kita ini ada pendatang dari luar kota, misal dari Jakarta ini, ingin bertamu ke rumah salah satu di antara kita. Yang dimaksud dengan tamu memang datangnya dia ke rumah, memang tujuannya ingin bertemu dengan kita. Tapi kalau datangnya ke satu daerah bukan ingin bertemu dengan kita, ini bukan dianggap tamu kita. Tapi kalau memang tujuannya ke rumah kita, maka itu tamu, wajib untuk dijamu dan disediakan tempat tinggalnya selama 3 hari 3 malam. Berarti kalau haknya harus dijamu dan sediakan tempat tinggal selama 3 hari 3 malam, berarti kalau dia nuntut boleh tidak? Contoh misalnya saya tinggal di Jakarta, kemudian saya datang ke Binjai ini menuju ke salah satu di antara rumah antum lah. Saya ingin bertamu ke rumah antum. Rumahnya antum acuh tak acuh dengan saya, maka saya mengatakan, mana tempat tinggal untuk saya? 3 hari 3 malam. Mana makanan, jatah makan 3 kali sehari selama 3 hari 3 malam. Boleh, antum tuntut boleh. Saya tuntut boleh. Kenapa? Karena itu sudah hak saya. Nah ini tamu. Maka mereka minta dijamu. Mereka safar nih, menuju ke kampung itu minta dijamu. Rupanya gak ada seorang pun yang menjamu. Bakhil semuanya. Satu kampung pula bakhil ya. Aneh, satu kampung bakhil. Gak biasanya. Akhirnya mereka pun pergi. Qadarallah, pimpinan kabilah di kampung itu tersengat kalajengking, terkapar dan tak bisa bergerak. Karena kalajengking di padang pasir bukan seperti di kita ya. Dahsyat bisanya di sana. Kalau antum digigit kalajengking di sini mungkin biasa aja. Ya, kalau di sana masya Allah dahsyat bisanya. Terkapar, nggak bisa bergerak. Maka apa kata orang-orang kampung? Mungkin tamu-tamu yang kita tolak kemarin itu ada di antara mereka yang bisa menjampi-jampi, bisa meruqyah, bisa mengobati. Cobalah panggil mereka lagi, tanyakan ke mereka. Maka disusul para sahabat Nabi SAW itu, disusul. Setelah ketemu mereka mengatakan, pimpinan kabilah kami tersengat kalajengking, tak bisa bergerak. Tolonglah obati. Maka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, bagaimana kami mau mengobati pimpinan kabilah kalian? Kami minta dijamu saja kalian tolak. Ya ada nggak di antara kalian bisa mengobati? Ada. Tolonglah. Boleh. Tapi syaratnya apa? Bahasa kita wanipiro. Wah, wanipiro. Disepakati, benar, dalam hadis tersebut disepakati. Sekian ekor kambing kalau berhasil pengobatannya. Seekor kambing, sekian ekor nih. Ayo boleh. Akhirnya mereka kembali lagi. Tengok, kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah beberapa kali dibaca. Tiba-tiba pimpinan kabilah langsung duduk, tegak dan bisa lari. Seketika sembuh. Ini luar biasa berarti pengobatan apa? Ruqyah. Maka diberikanlah beberapa ekor kambing kepada mereka sebagai upah atas ruqyah yang mereka lakukan.
Maka mereka mengatakan, ini gimana ini? Banyak ini kambingnya nih. Halal enggak ini ya? Kan gitu. Halal enggak ini? Maka mereka mengatakan, jangan kita apakan kambing-kambing ini, kecuali kita bawa dulu ke Madinah, nanti kita tanyakan statusnya, hukumnya kepada Rasulullah. Maka dibawalah ke kota Madinah. Sampai di Madinah diceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan, dari mana kamu tahu itu ruqyah yang sangat mujarab, ya Fatihah itu? Kemudian Nabi SAW mengatakan, gimana status kambingnya ya Rasulullah? Kasih aku bahagian. Kasih aku bahagian. Artinya halal. Halal. Kasih aku bahagian dari kambing itu. Menunjukkan itu adalah upah yang halal. Boleh dimanfaatkan, boleh untuk dimiliki. Jadi dua penyakit yang sangat cepat sembuh dengan ruqyah. Yang pertama karena pandangan atau pujian yang tidak disertai dengan keberkahan, doa keberkahan. Yang kedua karena gigitan binatang yang berbisa. Ya, gigitan binatang yang berbisa ya. Pengaruhnya sangat cepat kata Rasulullah SAW. Ini dalil Husain bin Abdurrahman disengat kalajengking, kemudian minta orang untuk apa? Meruqyah. Jadi beliau punya dasar. Ya, beliau punya dasar. Jadi ditanya dasarnya apa, dalilnya apa, dijawab. Ya. Kemudian Sa'id bin Jubair mengatakan, luar biasa ucapan beliau, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Sungguh sangat baik orang yang melakukan sesuatu berdasarkan dengan apa yang sudah dia dengar. Sangat mulia, sangat terpuji orang yang beramal berdasarkan dalil. Ini maksudnya. Ya, sangat baik orang yang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang sudah dia dengar dari dalil. Bagus. Berarti kalau ada orang yang melakukan tanpa ada dalil, ini tidak bagus. Ini tidak bagus. Makanya sekali lagi ikhwan, kalau seandainya ada yang bertanya kepada kita dalilnya apa, tidak usah marah-marah. Jawab saja kalau ada dalil. Kalau tidak ada, kita belajar. Nggak ada dalil. Ya sudah, ada nggak kira-kira dalilnya? Bagaimana yang benar? Jadi seperti itu yang dilakukan oleh para generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat dan tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Kemudian Sa'id bin Jubair menceritakan akan tapi ada riwayat yang kami dengar dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang sisi yang sebaiknya seorang itu tidak meminta untuk diruqyah. Maka Sa'id bin Jubair menukilkan riwayat yang beliau dengar. InsyaAllah akan kita bacakan lanjutan riwayatnya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.